Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi kemarin kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi P3K ini. Ada dua masalah ya yang tidak terduga pada saat proses pendaftaran P3K gelombang pertama. Jadi yang pertama itu ada di satu OPD ya atau satu unit kerja yang honorer K2-nya ternyata semuanya tidak lolos seleksi administrasi. Kenapa? Karena honorer ini mendaftar di OPD lain atau unit kerja yang lain dan pengalaman kerjanya tidak relevan dengan jabatan yang dilamar. Sehingga hal ini menyebabkan para honorer ini tidak lolos seleksi administrasi. Kemudian yang kedua terjadi di Kota Mataram gitu ya. Ternyata ada honorer yang sudah tidak aktif bekerja, kemudian disisipkan namanya di salah satu OPD gitu ya. Dan mereka bisa lolos seleksi administrasi. Kemudian disanggah oleh OPD tersebut ya atau unit kerja tersebut bahwa mereka sudah tidak aktif lagi bekerja di unit kerja atau OPD tersebut, sehingga kemungkinan nama-nama honorer yang sudah memenuhi syarat ini akan di TMS-kan ya, tidak memenuhi syarat karena memang sudah tidak aktif lagi bekerja. Dan semoga harapannya pada saat proses pendaftaran P3K di gelombang kedua tidak terjadi hal-hal semacam ini lagi ya. Yang perlu diingat bahwa seorang honorer atau tenaga non ASN yang ingin mendaftar sebagai P3K itu harus masih aktif bekerja. Jadi nantinya OPD akan mengeluarkan surat yang menunjukkan bahwa honorer atau tenaga non ASN ini memang masih aktif bekerja. Kemudian yang kedua, honorer atau tenaga non ASN sebenarnya diperbolehkan mendaftar di unit kerja lain atau OPD lain, yang penting masih dalam satu instansi. Yang penting ijazahnya memenuhi syarat, artinya sesuai dengan jabatan yang dilamar, kemudian juga punya pengalaman kerja yang juga sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kalau salah satu dari kedua hal ini tidak sesuai, tentunya teman-teman akan di TMS-kan, artinya tidak akan lolos seleksi administrasi. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan dua masalah yang tidak terduga gitu ya pada saat proses pendaftaran P3K 2024 untuk gelombang pertama. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya dua masalah tak terduga P3K 2024. Salah satunya soal penyisipan. Kita coba bacakan ya. Setidaknya terdapat dua masalah tidak terduga yang dialami honorer pada seleksi P3K 2024 tahap 1. Berikut ini dua masalah yang muncul yang tidak tertutup kemungkinan juga terjadi di daerah lain pada proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024. Yang pertama, seluruh honorer K2 di satu dinas dinyatakan TMS. Seluruh honorer K2 di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 40 orang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi P3K 2024 alias tidak memenuhi syarat atau TMS. Fakta tersebut diungkapkan Koordinator Honorer Tenaga Teknis Administrasi Provinsi Sumut, Arfi. Dia merasa heran seluruh honorer K2 di Dinas PUPR Provinsi Sumut dianggap tidak punya pengalaman kerja sesuai jabatan yang dilamar sehingga dinyatakan TMS. Kami ini melamar di dinas lain yang sesuai dengan ijazah karena dinas tempat kami mengabdi tidak membuka formasinya, kata Arfi, honorer K2 yang sudah mengabdi lebih dari 19 tahun ini kepada cpnn.com Jumat 1 November 2024. Jadi, alasan TMS disebut pengalaman pekerjaan tidak relevan dengan bidang tugas jabatan yang dilamar, ucapnya. Hal tersebut dikarenakan tidak tersedianya formasi jabatan pada OPD PUPR Provinsi Sumut, sehingga petugas bidang operasional dan pemeliharaan OP jaringan irigasi yang dimaksud melamar pada lintas OPD.
Selain itu, honorer OP yang masuk database BKN dari Dinas PUPR Provinsi tingkat kelulusannya kurang lebih 10% dari total 300 orang. Menanggapi kasus tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen mengatakan, pada dasarnya honorer bisa mendaftar lintas OPD dalam satu instansi atau Pemda. Namun harus memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Penyalahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 Diktum ke-7, yaitu memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sesuai dengan kompetensi jabatannya. Kalau tidak punya pengalaman kerja ya TMS, kata Deputi Suharmen kepada CPNN Senin 4 November 2024. Sebagai contoh, lanjutnya, selama ini menjadi honorer pada jabatan pelaksana administrasi keuangan di OPDA. Namun di OPDA tidak membuka formasi dan adanya hanya di OPDB di instansi yang sama. Maka yang bersangkutan bisa mendaftar di OPDB dengan syarat memiliki pengalaman kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar sekurang-kurangnya 2 tahun. Dari hasil pengecekannya kepada BKD Sumut, Deputi Suharmen melihat panitia seleksi daerah sudah menerapkan Permenpan RB 347 2024 dengan benar. Para honorer diberikan kesempatan mendaftar di OPD lain, tetapi sudah mengingatkan pengalaman kerjanya harus memenuhi. Saya sudah konfirmasi kepada mereka, masalah persisnya seperti apa. Ternyata semua informasi sudah disampaikan sejak awal kepada calon peserta, kata Suharmen. Intinya, kata Deputi Suharmen, menurut Kepala BKD Sumut, pengalaman kerja honorer tidak sesuai sehingga banyak yang dilabeli TMS. Ditanya apakah honorer yang TMS ini bisa diberikan kesempatan lagi, Deputi Suharmen menjawab lugas dan tegas, kalau TMS ya tidak bisa, masa harus dipaksakan. Dia menambahkan, masalah ratusan honorer K2 dan non-ASN database BKN berstatus TMS bukan karena ijazah, sebab kompetensi jabatannya sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Masalahnya hanya satu, yaitu surat keterangan pengalaman kerja tidak sesuai. Penyisipan surat keterangan masa kerja. Kasus unik juga terjadi pada seleksi P3K 2024 di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram menerima 7 sanggahan pasca pengumuman hasil seleksi administrasi P3K 2024. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Mataram Taufik Priyono mengatakan, ke-7 sanggahan yang masuk itu berkaitan dengan pelamar yang sudah dinyatakan memenuhi syarat atau MS. Kalau dari pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, tidak ada sanggahan, katanya di Mataram Senin 4 November 2024. Dijelaskan bahwa kasus ini mengenai pelamar yang merupakan honorer atau tenaga penunjang kegiatan dinyatakan MS, ternyata disanggah oleh organisasi perangkat daerah tempat mereka bertugas. TKP yang kami nyatakan MS, ternyata mereka sudah berhenti bertugas atau keluar dari TKP. Sementara kami menyatakan MS berdasarkan surat pernyataan OPD bersangkutan, katanya. Setelah dilakukan verifikasi dan kajian, kemungkinan ada indikasi pembuatan surat pernyataan masih bertugas pada OPD tersebut dilakukan secara kolektif, disisipkan, sehingga bisa lolos mendapatkan surat pernyataan masih aktif. Karena itulah pihak OPD bersangkutan melakukan sanggahan. Ya, jadi itulah ya, 2 masalah yang tidak terduga ternyata terjadi pada saat proses pendaftaran P3K 2024 untuk gelombang pertama gitu ya. Dan mungkin hal ini juga terjadi di daerah-daerah lain atau instansi-instansi yang lain. Hanya mungkin ada yang tidak terdeteksi gitu ya. Tapi semoga semuanya bisa berjalan sesuai dengan aturan gitu ya. Dan semoga pada saat proses pendaftaran P3K di gelombang kedua tidak terjadi lagi hal-hal semacam ini. Artinya semua OPD, semua instansi, semua calon pelamar bisa mengetahui hal-hal apa yang harus disiapkan sebelum melamar sebagai P3K di tahun 2024 ini. Dan yang penting jangan curang gitu ya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.